Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, kali ini saya berada di kebun cenggiring, di mana saat ini sudah memasuki bulan April. Terlihat buahnya sudah pada tua dan sudah dilakukan pemetikan 1 kali. Dalam kurun 2 tahun setelah dilakukan perawatan sistem Kopista, di mana perantingan, penyiapan bahan, dan pemupukan dilakukan secara tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Terlihat mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Hasil panen cukup stabil, di mana per hektar sudah mendekati 2 ton. Kebun ini terbagi dalam 6 bidang yang dikerjakan oleh 6 orang yang berbeda. Seperti pada bidang kebun yang ini, di mana B0-nya sudah mencapai 13 bahkan lebih dari 13 ruas per ranting. Terlihat buahnya juga cukup menggembirakan, di mana 1 batang bisa menghasilkan 1 hingga 1,5 kg. Di sini terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Panjang ranting B0 yang telah mencapai 14 ruas dicapai dalam waktu 6 bulan merupakan suatu pencapaian yang cukup bagus, di mana biasanya 1 bulan, 1 ranting akan menumbuhkan 2 ruas. Dengan pemberian pupuk yang terukur, baik dosis maupun waktunya, maka perkembangan B0 dapat mencapai lebih dari 2 ruas per bulan. B0 pada kebun ini dipelihara, yaitu ranting yang tumbuh setelah musim kembang berakhir. Di tempat ini, kembang berakhir pada bulan 9 ataupun 10 awal. Sehingga pada bulan 10, ranting-ranting atau tunas-tunas kipas yang tumbuh dipelihara, kemudian baru disortir pada saat tunas-tunas kipas telah mencapai lebih dari 4 ruas untuk memudahkan kita dalam menyortir. Pada saat sortir pertama ini ditinggalkan beberapa tunas saja, biasanya 10 hingga 20 tunas saja, untuk kemudian disortir lagi. Bulan 2 atau bulan 3 disisakan sebanyak 4 hingga 10 ranting kipas saja. Seperti pada tanaman yang ini disisakan sekitar 8 kipas raja. Sedangkan yang ini disisakan sekitar 5 kipas raja. Jumlah tunas kipas yang disisakan disesuaikan dengan besar atau kecilnya batang. Apabila tanamannya cukup besar dan rimbun, maka disisakan 10 atau lebih B0. Kalau batangnya kecil, maka disisakan kurang dari 8 B0 saja. Dengan catatan B0 yang dimaksud adalah tunas kipas raja. Besar kecilnya batang tanaman tentu saja berpengaruh pada asupan makanan pada tanaman kopi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di mana tanaman cukup rimbun dan disisakan lebih dari 10 B0. Dan rata-rata B0 adalah tunas kipas. Seperti pada tanaman yang ini, mari kita hitung berapa jumlah B0-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sedangkan pada tanaman yang ini, jumlah B0-nya juga hampir sama dengan yang tadi, di mana pada pemangkasan nanti akan dibuang ranting-ranting yang kira-kira tidak produktif lagi. Perkiraan cuaca pada tahun 2022 ini diperkirakan akan mengalami kemarau lebih dari 3 bulan, sehingga pada tanaman kopi saat pemangkasan tidak akan terlalu banyak yang dibuang. Cuaca kemarau pada Kabupaten Lampung Barat sangat ditunggu oleh petani kopi, di mana pada saat kemarau yang agak panjang, biasanya tanaman kopi akan berbuah dengan lebat. Tanaman kopi menghendaki perbedaan musim yang tegas antara musim kemarau dan musim hujan.
Untuk di Lampung Barat, kemarau lebih dari 3 bulan merupakan iklim yang pas untuk perkembangan tanaman kopi. Hal ini berkaitan dengan kelembapan udara dan kelembapan tanah yang ada di Lampung Barat. Di Lampung Barat, keadaannya cukup lembab baik udara maupun tanahnya, di mana tanah yang selalu basah dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada saat pembungaan, tanaman kopi memerlukan kelembapan yang standar, yaitu minimal 60% dan maksimal 75%. Dengan kelembapan yang demikian, maka kopi akan berbuah secara maksimal. Kemarau yang panjang tidak baik untuk tanah yang mengandung tanah liat. Sebab kemarau 1 bulan saja akan mengakibatkan tanah liat menjadi kering. Oleh karena itu, untuk tanah liat diperlukan penyiraman pada saat kemarau yang panjang. Penyiraman kepada tanahnya bertujuan untuk meningkatkan kelembaban tanah. Di negara penghasil kopi lain seperti Vietnam dan Brazil, terdapat kemarau yang panjang minimal 5 bulan pada setiap tahunnya. Hal ini tidak terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengatasi keadaan cuaca di Indonesia yang kemaraunya sangat jarang, maka perlu pemangkasan yang ekstrim pada kopi-kopi di Indonesia. Pemangkasan ini diperlukan untuk menjaga kelembaban udara di kebun dan juga kelembaban tanah. Selain itu juga untuk memperbaharui tunas-tunas ranting yang tumbuh sebagai tempat tumbuhnya buah-buah pada tanaman kopi. Apabila keadaan tanah dan udara terlalu lembab, maka biasanya akan terjadi kerontokan pada buah ataupun pembusukan oleh jamur pada bunga-bunga tanaman kopi. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan perkembangan hama dan penyakit tanaman, seperti jamur yang akan menyerang ranting, buah, dan bunga kopi. Apabila jamur menyerang ranting, maka ranting tersebut akan mati. Bila menyerang bunga kopi, maka bunga kopi akan membusuk dan menghitam. Begitu juga dengan buah kopi, akan menghitam dan rontok. Untuk mengatasi pembusukan pada bunga kopi, maka diperlukan obat fungisida seperti antrakol, manzet, atau lain sebagainya. Dan juga diperlukan pupuk kalsium untuk menambah ketahanan bunga kopi dan juga buah kopi dari kerontokan dan pembusukan oleh jamur. Selain itu, pupuk fosfat ataupun TSP dan juga kalium yang terdapat pada pupuk KCl juga sangat diperlukan untuk menambah ketahanan dari batang tanaman kopi dan buah tanaman kopi. Penyemprotan fungisida dan kalsium dilakukan sebelum tanaman kopi berbunga. Dilakukan 3 hingga 4 kali per 2 minggu sekali sampai bunga kopi membentuk menjadi buah. Sedangkan pemupukan dilakukan juga sebelum tanaman kopi berbunga atau pada akhir musim hujan dan pada awal musim hujan. Dosis pemupukan sesuai anjuran yaitu antara 100 hingga 200 gram per batang untuk semua jenis pupuk. Keadaan kebun kopi yang gelap dan lembabnya tinggi maka akan juga menimbulkan hama pada tanaman kopi seperti penggerek buah dan penggerek ranting. Penggerek buah akan melubangi buah tanaman kopi, sedangkan penggerek ranting akan melubangi ranting kopi. Pelubangan pada buah kopi mengakibatkan buah kopi menjadi rontok dan juga akan menjadi kosong, sedangkan pada ranting akan menyebabkan ranting patah dan mati. Dengan kebun yang terang karena pemangkasan dan pembuangan naungan akan mengakibatkan lingkungan di sekitar kebun menjadi tidak lembab. Dengan kondisi iklim kebun yang ideal, maka kerontokan pada bunga dan buah akan jauh berkurang. Begitu juga serangan penyakit-penyakit penggerek buah dan penggerek ranting juga akan sangat berkurang.
Ranting-ranting yang selalu dipersiapkan setiap tahun tentu saja mempengaruhi kemampuan tanaman kopi untuk berbuah. Ranting yang baru tentu akan menghasilkan buah yang lebih baik dibandingkan ranting yang sudah berbuah beberapa kali. Untuk kopi Robusta, satu ruas hanya akan berbuah satu kali saja. Oleh karena itu, perlu pembaharuan ranting yang terus-menerus setiap tahun. Tentu saja, satu ranting berbuah paling baik pada buah pertama dan buah kedua. Setelah 2 kali berbuah, maka ranting tersebut harus dipangkas, dibuang semuanya. Dengan melakukan pemangkasan yang teratur dan terukur, maka stabilitas buah kopi relatif dapat dicapai oleh petani. Pemangkasan hendaknya segera dilakukan setelah panen usai. Dengan demikian akan terjadi efisiensi hara tanaman dan juga akan memicu pertumbuhan ranting-ranting baru yang disebut B0. Efisiensi hara tanaman juga akan menjadikan pertumbuhan buah menjadi lebih optimal. Dari semua pemaparan ini dapat kita simpulkan ada 3 hal penting yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan buah pada tanaman kopi, yaitu pemangkasan yang tepat, pemeliharaan B0 atau B0 yang tepat, dan juga pemupukan yang tepat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.